Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita baca dulu surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 145 insyaallah. Saya baca dulu kemudian diikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها
ولنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض وما بعضهم بتابع ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين إنك إذا لمن الظالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Di ayat 142 dari surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman sayaqulu sufaha'u minan nas, orang-orang yang kurang berakal di antara manusia berkata ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, apakah yang memalingkan mereka, orang-orang Islam maksudnya, dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya, yaitu Masjidil Aqsa. Jadi awalnya umat Islam berkiblat kemana Pak? Ke Masjidil Aqsa. Lalu mereka kemudian berpaling, tidak mau lagi berkiblat ke Masjidil Aqsa. Mereka berpaling ke Masjidil Haram. Jadi orang-orang yang kurang akal itu berkata, apa yang menyebabkan mereka ini, umat Islam ini berpaling ya dari Masjidil Aqsa?
Qul, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah, lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah lah timur dan barat. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Nah, sekarang kita harus pahami dulu tafsirnya. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang berkurang akal ini? Orang-orang Yahudi. Ini pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan yang kurang akal adalah orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Nah, pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan orang-orang munafik. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan bahwa pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ini dianggap oleh mereka salah. Dianggap oleh mereka tidak benar. Umat Islam itu salah itu. Kenapa mereka pindah? Padahal yang menyuruh pindah itu Allah. Bukan keinginan Nabi Muhammad ya dan para sahabatnya. Nabi Muhammad bukan bukan maunya sendiri ya. Tapi diperintahkan oleh Allah. Nanti ada sebabnya kenapa Nabi Muhammad ingin meminta kiblat itu dipindah. Maka itulah karena mereka mengatakan bahwa pemindahan kiblat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini dianggap oleh mereka tidak benar, maka mereka dikatakan orang-orang bodoh atau kurang akalnya. Kenapa? Karena mereka menentang aturan Allah, menentang syariat Allah. Jadi siapapun ya di antara manusia, baik mau gelarnya mau tinggi, mau dia pintar, mau dia dokter, kalau dia menentang Allah, menentang syariat Allah, nah berarti orang itu apa Pak? Kurang akal. Gimana coba? Lebih banyak mana ilmunya dia dengan Allah? Lebih tahu mana ya dia dengan Allah? Padahal manusia itu ya kata Allah Subhanahu wa taala itu hanya diberikan apa? Ilmu sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Jadi manusia itu nggak tahu maslahatnya, kenapa Allah memindahkan kiblat dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, tidak tahu maslahatnya. Tapi mereka langsung menuduh salah. Ini berarti apa Pak? Orang yang kurang akal. Nah, kadang di antara kita, mohon maaf ya, melihat orang, oh dia pintar dia doktor dia pintar. Tapi kalau salah menentang syariat Allah, bodoh berarti dia. Meskipun doktor, apalagi tidak takut terhadap Allah, salah, bodoh dia. Ya, siapapun. Tapi kalau di Al-Quran disebut kurang akal, tapi kalau bahasa kasarnya ya bodoh. Ya, jadi ini penting ini Pak. Jadi pemindahan kiblat ini ya ini bukan ya ide Rasulullah SAW, melainkan diperintahkan oleh Allah. Karena apa?
Kenapa Allah menyuruh hambanya ya berpindah kiblat dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram? Ya karena Masjidil Haram ini, Pak, ini kiblatnya Nabi Ibrahim. Dan sebenarnya terkait masalah kiblat itu ya kemana saja kan kita boleh. Karena apa? Karena timur dan barat itu milik Allah. Seperti kita misalnya naik pesawat, atau naik kapal laut, kita tahu nggak kiblatnya di mana? Benar nggak? Bapak kalau sholat di pesawat ngadapnya kemana? Ya kan nggak tahu apakah itu kiblat, apakah menghadap ke Ka'bah atau kemana, kan nggak ada yang tahu. Makanya Allah katakan apa? Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Katakanlah Muhammad, milik Allah ya timur dan barat. Artinya apa? Allah di sini menyuruh hambanya ke arah mana? Terserah. Karena semua arah itu milik siapa? Milik Allah. Tapi ada ulama yang mengatakan kalau kita misalnya di atas kapal laut, ya pertama kita harus sholatnya menghadap ke kiblat dulu, cari kiblat dulu. Urusan kapal itu muter-muter nanti atau berubah-berubah itu sudah tidak ada masalah. Yang penting kita pertama kali sholat menghadap ke mana? Ke kiblat. Jadi boleh. Dalam keadaan darurat boleh. Bapak pergi kemana gitu kan, dan bapak nggak tahu mana kiblatnya. Tapi sekarang udah canggih, pakai apa? Muslim Pro. Ada nggak bapak di aplikasinya? Ada. Kalau nggak ada, ketinggalan zaman. Ada di Muslim Pro tuh. Buka bapak. Kalau bapak bingung jadi kiblat, nah, tinggal buka itu diarahkan. Tapi ada orang kan nggak tahu kan kemana kiblatnya. Sah nggak sholatnya? Kalau kita menghadap salah kiblat, Pak, ya sah. Karena timur dan barat itu milik Allah. Berkah, Pak, ya, berkah. Di waktu pagi itu waktu yang diberkahi, Pak. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah berdoa. Apa doanya? Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi. Makanya kalau di waktu pagi ini, Pak, jangan tidur. Habis subuh itu jangan tidur. Makruh hukumnya. Ya kalau di waktu pagi itu apa? Ya gunakanlah, kita duduk di masjid sambil menunggu syuruk. Apalagi saat sekarang ini turun hujan, Masya Allah. Berkahnya luar biasa. Kemudian yang kedua adalah faedah dari ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, tentunya petunjuk ke jalan yang lurus. Dan alhamdulillah kita ini sebagai umat Islam ini sudah diberikan petunjuk ke jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan doa yang kita panjatkan ketika kita sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Langsung dijawab oleh Allah doa kita, Pak. Langsung dijawab. Kita mau berdoa kepada Allah, mau minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Langsung dijawab oleh Allah. Kalau kamu ingin jalannya lurus, siratal ladzina an'amta alaihim. Ikuti jalan orang yang diberi nikmat. Siapa mereka? Buka surat An-Nisa.
Jadi kalau jalan kita ingin lurus, kita harus mengikuti jalannya orang yang Allah beri nikmat. Buka surat An-Nisa ayat 69. Udah ketemu Pak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan apa? Nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi, Pak. Jadi kalau kita ingin jalannya lurus, ingin mendapatkan petunjuk yang lurus, yang benar, ikuti jalannya para nabi. Ya, ikutin jalannya para nabi, insyaallah, Pak. Kita tidak akan tersesat. Kemudian yang kedua adalah wasiddiqin. Ikutin jalannya pecinta kebenaran. Harus, Pak. Kita harus bersama dengan orang-orang yang mencintai kebenaran. Dan di Indonesia saat sekarang ini, ya, susah mencari orang yang benar. Mencari orang yang cinta terhadap kebenaran ini sulit sekarang, Pak. Dulu ada orang dia pencinta kebenaran. Ya, pencinta kebenaran. Tapi sekarang berubah dia. Kebohongannya dia. Tidak cinta lagi terhadap kebenaran. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus mengikuti jalannya para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Karena mereka itu orang-orang yang mati syahid berjuang membela agama Allah. Ikutin jalannya mereka. Ya. Kemudian apa? Yang terakhir, kita harus mengikuti jalannya orang-orang saleh. Jadi kalau kita ingin jalannya lurus, ingin mendapatkan petunjuk yang lurus, ikuti 4 jalan orang yang Allah beri nikmat ini. Para nabi, pencinta kebenaran, para syuhada, dan orang-orang saleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala tutup wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi doa kita langsung diijabah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai. Jadi kita nggak boleh, Pak, mengikuti jalannya orang-orang yang Allah murkai, yang Allah benci. Siapa, Pak? Orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi dibenci oleh Allah? Karena dia tahu kebenaran. Akan tetapi kebenaran itu oleh mereka disembunyikan. Mereka bukan tidak memiliki ilmu, tapi disembunyikan kebenaran itu. Dan bukan juga jalannya orang-orang yang sesat. Siapa? Orang-orang Nasrani. Mereka sesat. Mereka apa? Bodoh. Tidak paham tentang ilmu. Makanya mereka apa? Menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Sesat dia. Yang mengatakan orang-orang Nasrani sesat itu bukan kita saja, Pak. Bukan umat Islam, tapi orang-orang Yahudi juga mengatakan apa, Pak? Sesat. Ya, sesat.
Ya, kita kembali lagi ke surat Al-Baqarah ayat 142. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Tentunya ke jalan yang lurus. Nah, sekarang di ayat ini, Pak, juga dijelaskan bagaimana kita menghadapi orang-orang yang kurang akal. Misalnya Bapak bertemu dengan orang-orang yang kurang akal atau bertemu dengan orang-orang yang bodoh, gimana Pak? Cara menghadapi mereka, Pak? Apakah Bapak layanin? Ya berpaling. Berpaling. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199. Apa kata Allah? Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang lain mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh atau kurang akal. Jadi kalau kita bertemu dengan orang-orang yang kurang akal, apa Pak? Ya berpaling. Makanya Imam Syafi'i itu Pak, kalau diajak debat, diajak diskusi, Imam Syafi'i terlebih dahulu melihat dulu siapa lawan debatnya, ilmunya setara atau tidak, atau dia di atasnya tidak ilmu. Tapi kalau yang mengajak debat itu orang yang bodoh, nggak memiliki ilmu, Imam Syafi'i mengalang-alang, saya nggak mau berdebat dengan kamu, karena nggak dapat solusi, nggak dapat ilmu. Sekarang coba kalau Bapak lihat di medsos, yang debat-debat terkait masalah agama siapa Pak? Ustadznya atau pengikutnya? Pengikutnya. Tapi sok pintar. Padahal isinya copy paste, ngambil di internet habis itu di share. Begitu Pak. Jadi ini penting. Makanya Islam itu sudah memberikan solusi. Kalau kita tidak ngerti apapun terkait masalah agama, diskusi dengan orang yang pintar. Jangan diskusi dengan orang yang kurang akal atau nggak ngerti, sesat jadinya. Karena kalau orang berdiskusi dengan orang yang kurang akal, pasti ngawur dia jawabannya. Pasti ngawur. Makanya asal dia yang keluar dari lisannya itu asal, yang penting keluar dari lisannya. Perkataan udah tidak lagi memperhatikan apakah perkataannya benar atau tidak. Nah, seperti orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, orang-orang kafir Quraisy menganggap apa? Perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ini dianggap apa Pak? Tidak benar. Ini ada cerita ini Pak. Ada Ustadz S1, S2, S3-nya itu di Riyadh Pak. Kurang pintar apa Pak? Jadi beliau ini kurang lebih 20 tahun Pak di Arab Pak, sekolah Pak. Pulang-pulang ke Indonesia, mengisi di suatu masjid, langsung ada jamaah langsung bilang Pak, ke temannya, enggak benar itu Ustaz tadi itu. Ilmunya ngasal dia sampaikan. Ngomong sama teman yang nggak punya ilmu, benar itu nggak benar itu. Agar sekarang kan begitu Pak, benar ya? Itu yang terjadi sekarang. Dua orang ini yang ngomong ustadznya itu, saya tahu Pak, nggak bisa ngaji Pak. Coba gimana? Sekarang yang terjadi kan begitu kan? Nggak usah ngaji ke ustadz itu, nggak benar itu, sesat dia. Coba gimana itu Pak? Makanya di Indonesia lah terjadilah kelompok-kelompok. Benar nggak Pak? Lah iya. Sudah.
Pokoknya yang berbeda dengan kelompoknya itu dianggap apa Pak? Tidak memiliki ilmu. Itu yang terjadi sekarang. Jadi apa bedanya Pak? Dengan orang-orang yang mengatakan perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu tidak benar. Sama. Mereka berkata tanpa dasar ilmu. Makanya ini penting ini Pak. Jadi kalau Bapak misalnya apa yang disampaikan oleh ustadznya, siapapun ustadznya, ada yang kurang tepat menurut Bapak, Bapak tanyakan langsung ke ustadznya. Yang disampaikan ustadz ini ada dalilnya atau tidak? Tabayun dulu, klarifikasi dulu. Atau Bapak bisa konsultasi ke ustadz yang lain. Ustadz, saya tadi mendengarkan ceramah kajian, isinya begini Ustadz. Menurut Ustadz kira-kira ini benar apa enggak? Boleh, enggak ada masalah, benar enggak? Tapi jangan langsung enggak benar itu salah Ustadz. Bisa dipahami Pak? Ya, sekarang ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Bapak Al-Qur'annya ada terjemahannya enggak? Ada ya? Ada, oke. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 ini setidaknya ada 4 poin penting, Pak. Saya enggak baca terjemahannya, langsung saya simpulkan saja. Ada 4 poin penting. Yang pertama adalah umat Islam di ayat ini dikatakan umat wasaton, pertengahan. Dianggap apa? Umat wasaton, pertengahan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa yang dimaksud umat pertengahan adalah karena umat Islam ini tidak berlebihan, Pak. Tidak berlebihan. Tidak seperti orang-orang Nasrani yang mengagungkan para nabi mereka dan bahkan mengkultuskan dianggap sebagai Tuhan. Umat Islam nggak begitu. Ya nabi. Tidak seperti juga orang-orang Yahudi yang menentang para nabi, berlebihan. Kalau umat Islam berada di tengah-tengah dia. Tapi kalau orang Nasrani berlebihan, nabinya dianggap Tuhan. Kalau orang-orang Yahudi kebalikannya, dia menentang, berlebihan. Yang tidak sesuai dengan mereka bunuh atau mereka dustakan. Dan yang dimaksud ummatan wasaton, umat pertengahan juga apa Pak? Umat Islam ini Pak, kalau sudah paham tentang umat dan wasaton, pasti di dalam dirinya memiliki sifat tidak saling menyalahkan. Tidak saling menyalahkan. Nah, kalau kita memiliki sifat suka menyalahkan orang lainnya, itulah yang bisa memecah belah umat atau bisa memecah belah apa? Persaudaraan. Kemudian apa lagi? Menghargai perbedaan. Ini ciri, Pak. Ya, ciri orang yang paham tentang apa, Pak? Ummatan wasatan itu. Kemudian apa lagi? Toleransi. Ini yang paling terpenting. Tapi toleransinya jangan kebablasan. Apalagi toleransi ya, terkait masalah akidah. Nggak boleh. Kalau masalah akidah nggak boleh, Pak. Kemudian di ayat ini juga poin yang kedua adalah umat Islam akan menjadi saksi pada hari kiamat atas umat-umat yang muslim yang lain, atas umat yang lainnya. Nah, ini Pak, kelebihan umat Islam Pak, menjadi apa Pak?
menjadi saksi atas umat-umat yang lainnya. Tentunya menjadi saksi atas perbuatan mereka. Mereka taat atau tidak. Karena disebutkan dalam sebuah hadis bahwa nanti itu Pak, para rasul itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Disebutkan dalam hadis ini, apakah kalian sudah menyampaikan risalah? Ditanya Pak, para nabi itu Pak. Mereka, para rasul itu dan para nabi itu menjawab iya. Kemudian Allah berfirman lagi, siapa saksi-saksi kalian? Maka para rasul mengatakan bahwa saksi-saksi kami adalah umat Nabi Muhammad. Jadi mereka itu menyampaikan risalah enggak ke umatnya. Kemudian para nabi dan para rasul itu menjawab iya. Kata Allah, siapa saksinya? Umat Nabi Muhammad. Ini kelebihan kita nih Pak. Dan yang menjadi saksi bagi kita umat Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad sendiri Pak. Apa yang sudah diperbuat oleh umatnya. Makanya Nabi Muhammad itu Pak, ketika ada ayat ya turun, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Nabi Muhammad menangis Pak. Dan enggak mau berhenti menangis karena saking sedihnya Pak. Kenapa Pak? Karena Nabi Muhammad itu enggak tega Pak, nanti di hari kiamat menjadi saksi atas umatnya. Kita ini sudah menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik atau tidak? Kita ngakunya umat Nabi Muhammad, tapi tidak paham tentang sejarahnya. Tidak pernah mengikuti apa Pak? Sunnah-sunnahnya. Ngakunya apa? Umat Nabi Muhammad. Tapi apa? Perbuatannya menyelisihi sunnahnya. Dan kita ini menjadi umat Nabi Muhammad ini Pak, memiliki keistimewaan. Apa keistimewaannya? Kita dijamin masuk surga Pak. Disebutkan dalam sebuah hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, kata Nabi Muhammad, semuanya akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Bapak ini sebagai umat Nabi Muhammad mau enggak mau masuk surga Pak? Tapi ada syaratnya, jangan mau-mau saja. Syaratnya apa? Kita harus mentaatinya. Wa man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Kuncinya taat Pak. Taat terhadap apa yang diperintahkan dan taat terhadap apa yang dilarang. Wa man asani dakhalan nar. Barang siapa yang bermaksiat, yang tidak taat kepadaku, maka dia masuk neraka. Coba Pak. Jadi kita menjadi umat Nabi Muhammad memiliki kelebihan, dijamin masuk surga. Meskipun kita diproses dulu. Di mana Pak? Di dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Tapi mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan jangan. Kemudian yang ketiga adalah faedah dari ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 143, pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram untuk mengetahui siapa di antara mereka yang taat, siapa yang tidak taat. Jadi kalau orang yang beriman itu Pak, ketika Allah sudah menetapkan sekarang kiblat kalian berpindah, pasti dia sami'na wa ata'na, enggak banyak protes Pak.
nggak banyak protes. Makanya kenapa tadi saya katakan yang dimaksud dengan orang-orang yang kurang akal itu salah satunya adalah orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik itu Pak keberatan Pak. Kalau mereka itu kiblatnya Pak dipindah. Karena orang-orang munafik itu karakternya itu Pak, memang mereka itu lebih dekat ke siapa? Ke orang-orang Yahudi. Mereka itu dekat kepada orang-orang Yahudi. Dan mereka nggak dekat dengan orang-orang Islam. Karena apa? Karena kata mereka, kalau dekat dengan orang Islam nggak menguntungkan dalam masalah dunia. Makanya orang-orang munafik itu Pak, dia mendekati siapa yang bisa menguntungkan ya dunia terhadap mereka. Orang Islam nggak dekat. Makanya ayat ini menguji orang-orang munafik ini. Taat enggak terhadap perpindahan kiblat itu. Kemudian yang terakhir adalah faedah dari ayat ini, tidak ada amalan yang sia-sia di hadapan Allah. Tidak ada. Jadi amalan kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun itu tidak mungkin disia-siakan oleh Allah. Pasti akan dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sekecil apapun pasti ada balasan. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amalan yang kita lakukan. Hal jaza'ul ihsan ilal ihsan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Makanya Bapak, kita tidak boleh meremehkan amalan sekecil apapun. Kenapa? Karena nggak mungkin disia-siakan oleh Allah. Nggak mungkin disia-siakan oleh Allah. Kemudian ayat 144 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka shatral masjidil haram, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah, wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun." Ayat ini Pak diturunkan oleh Allah karena Nabi Muhammad sering menghadapkan wajahnya ke langit. Nabi Muhammad itu Pak sering menghadapkan wajahnya ke langit. Dan ini diperbolehkan. Tapi memang ada ya yang tidak boleh. Wajah kita dihadapkan ke langit. Di saat apa Pak? Di saat sholat. Di saat sholat nggak boleh Pak. Kita melihat ke ini. Ada kan di antara kita kan kadang sholat menghadap ke mana Pak? Menghadap ke langit. Untung cicak nggak jatuh. Hadap ke langit tuh. Kalau sholat menghadap ke mana Pak? Ke tempat sujud. Sholat menghadap ke, bukan begini Pak. Dan ini perbuatan yang dilarang. Dan juga ada ulama yang mengatakan tidak boleh orang yang banyak dosanya itu menghadap ke langit. Berarti apa Pak? Berarti dia tidak memiliki rasa malu Pak. Karena apa? Karena Nabi Adam itu Pak hanya melakukan satu dosa, Nabi Adam nggak mau lihat ke langit Pak. Karena apa Pak? Karena malu. Kita sering lihat ke langit nggak Pak? Apa tujuan Bapak melihat ke langit? Ada hujan apa enggak? Hujan apa enggak? Memang cerdas ketua panitia kita. Hujan apa enggak? Apalagi sekarang ya Pak ya.
Kayak tadi pagi itu Pak, nah, saya lihat dulu sebelum berangkat, aduh hujan nih kayaknya nih. Akhirnya bawa mobil. Kalau nggak hujan ya bawa motor. Jadi Nabi Muhammad itu Pak banyak menghadap, banyak melihat ke langit, banyak menghadap ke langit itu ada tujuannya Pak. Agar diturunkan wahyu. Apa wahyunya Pak? Berupa pemindahan kiblat. Jadi artinya Nabi Muhammad itu Pak memohon kepada Allah agar apa Pak? Agar Allah memindahkan kiblat Pak dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu tujuan Rasulullah banyak menghadap ke langit Pak. Dan itu diperbolehkan. Inilah dijelaskan oleh ulama bahwa Allah itu ada di langit. Allah bersemayam di Arsy. Tapi ada yang mengatakan ini sekarang lagi apa? Lagi heboh ini. Allah enggak ada. Allah ada di mana-mana. Ainama wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Artinya Allah itu tidak hanya berada di langit, Allah ada di mana-mana. Bisa Allah berada di bumi, ya kan begitu Pak ya? Nah, ini nggak usah kita perdebatkan. Ini kalau diperdebatkan ini wah, panjang ini Pak ya. Ini cuma perbedaan pemahaman terkait masalah akidah. Di sini ada kajian akidah. Nah, kalau ada kajian akidah ya ditanyakan. Allah itu ada di mana sih Ustaz? Nggak ada masalah. Kepada ahlinya ya. Tapi ayat ini menunjukkan bahwa Allah ada di atas. Ada di langit. Mengapa? Karena Rasulullah SAW menghadap ke mana? Menghadap ke langit. Seolah-olah Rasulullah itu butuh Pak. Ya Allah turunkan wahyu ya Allah agar engkau memindahkan kiblat. Maka langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha." Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Nabi Muhammad itu Pak paling senang itu kalau sholat itu menghadap ke Masjidil Haram. Dipenuhi, dikabulkan Pak permintaannya oleh Allah. Sudah Muhammad, mulai hari ini kamu hadapkan wajahmu yang engkau senangi. Nabi Muhammad menghadap ke Masjidil Haram. Kenapa Nabi Muhammad lebih memilih Pak menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram? Alasan yang pertama, karena Nabi Ibrahim itu ya kiblatnya Masjidil Haram. Yang kedua, Nabi Muhammad tidak mau sama Pak. Karena orang-orang Yahudi kiblatnya kemana? Ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad tidak mau sama. Nabi Muhammad ingin beda. Takutnya nanti Nabi Muhammad kalau kiblatnya ke Masjidil Aqsa dianggap ngikutin mereka. Inilah Pak prinsip Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi Muhammad itu dalam hal masalah apapun tidak mau sama dengan orang-orang Yahudi. Misalnya orang-orang Yahudi juga berpuasa di 10 Muharram. Benar kan? Nabi Muhammad apa Pak? Kalau tahun depan saya masih diberi usia, saya akan berpuasa di tanggal 9-10. Tujuannya apa Pak? Biar beda. Sekarang umat Islam di zaman sekarang justru banyak ikut-ikutan orang Yahudi. Dari segi masalah apa Pak? Pakaian, budaya, apapun. Seolah-olah umat Islam tidak memiliki prinsip. Bahkan anak-anak kita pun dikasih nama ya seperti orang-orang Yahudi memberikan nama anak kepada anaknya. Coba budayanya, coba lihat sekarang umat Islam. Ikutin mereka sudah. Ya, padahal orang-orang Yahudi tadi apa Pak? Ghairil maghdub.
alaihim. Jadi dikabulkan permintaannya oleh Allah. Sudah Muhammad, mulai saat sekarang ini hadapkan wajahmu sesuai yang engkau senang. Kemudian yang selanjutnya adalah Allah, Pak, penetapan sifat bahwa Allah itu melihat. Jadi artinya Allah memiliki apa, Pak? Memiliki mata. Tapi kita tidak boleh bertanya gimana sih Ustaz matanya Allah? Kayak apa sih, nggak boleh. Tapi di ayat ini menetapkan bahwa Allah memiliki sifat yaitu bisa melihat. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, ala innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Ketahuilah Dajjal itu buta sebelah. Dan Rabb kalian Allah tidak buta sebelah. Artinya Allah memiliki apa, Pak? Memiliki mata. Karena dia maha melihat. Tapi kita tidak boleh seperti apa matanya Allah. Tidak boleh. Dan tentunya apa? Tidak sama dengan apa? Dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Jadi mata kita dengan mata Allah tentunya berbeda, Pak. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Kemudian yang selanjutnya adalah ayat yang selanjutnya, ayat 145 yang terakhir ini. Wala in ataital ladina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblata wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba' wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Di ayat ini, Pak, ada beberapa faedah penting yang perlu kita ambil intisarinya. Yang pertama adalah Rasulullah SAW paling bersemangat di dalam berdakwah. Meskipun yang didakwai adalah orang-orang yang suka ngeyel. Siapa, Pak? Orang-orang Yahudi. Tapi Nabi tetap bersemangat. Tentunya Nabi ketika berdakwah membawa bukti, membawa dalil, Pak, kepada mereka. Agar apa? Agar apa yang disampaikan itu kuat. Ya, agar yang disampaikan itu kuat. Coba kalau ustadz itu, Pak, berdakwah tanpa dalil, kira-kira apa yang disampaikan kuat atau tidak, Pak? Tidak kuat. Ngawur. Sekarang Bapak lihat banyak para ustadz, bahkan dia tampil di televisi, di media. Saya belum pernah melihat dia pakai dalil, Pak. Beneran tuh, Pak. Tapi karena dia itu bagus, cara penyampaiannya, cara komunikasinya, membuat orang tertarik. Padahal dalil-dalilnya nggak ada, Pak. Dalil-dalilnya tidak ada. Ada di Jawa Timur Ustadz, tapi di Jawa Timur sih bukan disebut Ustadz, Gus ya. Gus. Dia itu, Pak, kalau mengadakan pengajian itu jamaahnya tuh luar biasa, Pak. Ribuan itu, Pak. Tapi saya ikutin YouTube-nya itu, Pak, nggak ada isi dalilnya. Isinya dongeng-dongeng aja semuanya itu, cerita. Tapi apa? Tapi pengikutnya banyak. Nah itulah, karena Jawa Timur mayoritas kalau orang udah keturunan kiai yang dicari apa, Pak? Barokahnya, ya kan begitu.
Meskipun dia nggak memiliki ilmu, kalau keturunan kiai tetap menjadi apa Pak? Barokahnya. Jadi berdakwah harus ya membawa apa? Bukti, harus membawa dalil. Dalil itu Pak ada dua, Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua adalah wajib tunduk kepada kebenaran. Dan yang ketiga, Allah memperingatkan Rasulullah agar tidak mengikuti orang-orang yang tidak beriman. Nah, di ayat ini Pak. Makanya Nabi ini luar biasa, sangat memegang prinsip. Makanya Nabi nggak mau mengikuti orang-orang Yahudi. Karena Nabi itu apa Pak? Dia tetap kiblatnya Masjidil Haram. Orang-orang Yahudi juga mempertahankan kiblatnya Masjidil Aqsa. Dan nggak mungkin Nabi mengikuti mereka, mereka mengikuti Nabi, nggak mungkin. Jadi di ayat ini umat Islam tidak boleh mengikuti orang-orang yang tidak beriman. Umat Islam itu harus mengikuti orang-orang yang beriman. Makanya kita tidak boleh mengikuti apa Pak? Orang-orang kafir dalam hal masalah apa? Enggak boleh. Mau mereka baik, mau mereka dermawan, apapun enggak boleh Pak. Enggak boleh. Karena di dalam Islam itu ada ajaran sendiri. Yang tentu ajaran Islam berbeda dengan ajaran mereka. Contoh nih Pak. Kalau di dalam Islam makan berdiri boleh nggak? Nggak boleh kan? Tapi di mereka boleh. Coba Bapak kalau umat Islam mengadakan acara hajatan, kalau makan berdiri atau gimana Pak? Nah, berdiri ini sudah mulai ngikutin mereka. Nah, tapi susah sekarang Ustaz. Kalau apalagi nikahin anak di gedung gimana cara ngumpulin kursi. Yang paling enak itu nikahin anak itu di Madura Pak. Di Madura itu kalau ada hajatan, tamunya duduk di kursi atau duduk di bawah? Duduk di bawah. Coba Bapak ceklah ke Madura. Nggak ada di Madura itu hajatan itu tamunya itu duduk di atas, di kursi nggak ada. Semuanya duduk di bawah. Mau orang tua, mau muda duduk di bawah semua. Makan itu udah diantarin Mbak. Makan itu diantarin. Jadi nggak ada tamu itu nggak ada ngambil makan sendiri. Makan itu sudah disediakan Mbak di depannya semuanya. Udah datang, duduk, nggak lama setelah itu makan, pulang bawa berkat. Udah. Hebat nggak orang Madura Pak? Hah? Hebat. Tapi kalau kita hajatan di sini, makan ngantri nggak Pak? Ngantri. Apalagi ya di mana di gedungnya itu ya ada kambing apa Pak? Kambing guling. Wah itu ngantrinya luar biasa itu Pak. Ya benar kan Pak? Lama itu ngantrinya kan? Tapi kalau di Madura nggak begitu Pak. Duduk semuanya, makan diantar. Tamu kan memang harus dihormati. Kata Nabi apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka dia memuliakan tamunya. Masih banyak ya terkait ya ajaran-ajaran ya umat Islam yang mana yang banyak berbeda dengan mereka. Maka Bapak kalau ingin menjadi seorang muslim yang baik ya tinggal ikutin aja ajaran agamanya. Ikutin aja ajaran agamanya. Baik Pak ya, cukup ya. Silakan Pak kalau ada pertanyaan. Silakan Pak. Cukup ya? Ya, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.